sekitarmu. Jangan mudah jadi benalu. Itu sih banyak sih kita namanya benalu-benalu ya. Cuma intinya apa kalian nggak punya malu? Yang jadi benalu biasanya nggak punya malu, makanya dia jadi benalu. Anjing Ngutang terus. Udah jadi benalu nggak punya malu lagi. Karena nggak punya malu dia jadi Nggak benalu. sadar diri. Sayang boy. Oh iya cuy, kita udah ngoceh-ngoceh aja, belum perkenalan. Coba Kita ini siapa? kalau dilihat dari beberapa acara podcastan segala macam sih perlu perkenalan dia. Jadi untuk awalan juga kita perlu perkenalan deh. Oke. Gua Padil. Gua Eri. Oke. Jadi Kita- gitu ya perkenalan dulu. Kita berdua. Perkenalannya agak unik boy. Kita cari yang beda dari yang lain. Iya, kita cari yang beda. Mending kenalan dulu. Pokoknya intinya ini Padil, ini Erik. Hmm. Bisa ini Erik, ini Padil, terserah mau ke arah mana. Ya. Bebas pandangan di sini, bebas berpandangan tentang kami, terserah. Gitu. Oke. Yang penting satu, jangan jadi benalu. Intinya Bakal jadi kita nggak punya malu soalnya. Jiji. Itu Oke. dia. Kita ini apa sih Dil? Kita ini orang-orang pusing sih sebenarnya. Orang-orang Sama pusing. orang kita orang-orang pusing dan bete sama orang-orang yang jadi benalu. Iya. Dinaungin di podcast cuma. Podcast kita ini namanya baca tuh. Males baca. Gue bacain Sinesteria. Apa nih? Sinesteria. Susah amat namanya ya. Emang ribet. Kita cari yang ribet. Jangan mau jadi benalu pokoknya. Biar nggak gampang dikatain Biar orang. nggak Ya. gampang dikatain orang. Nggak jadi benalu intinya Pak ya. Maksudnya orang-orang yang itu susah ngomong, males baca, gitu ya kan. Ya Jadi kita termasuk kasih yang gue sih susah. sebenarnya. Jujur-jujuran aja gue mager Juga baca. sih, males sih gue baca. Cuma beruntung cuma segini bacaannya. Cuma satu buku. Segini loh bacaannya buku ya. Waduh, nggak dulu sih gue. Skip dulu. Coba besok-besok pakai bahasa Arab nih. Punya sih gue kawan yang bisa kaligrafi. Tapi gue nggak pengen pakai font Arab. Biar Islamia banget ya. Waduh, ke Timur Tengahan nih kita ya. Arabis. Arabis. Oke. Itu tadi kita orang Sinesteria. Jadi podcast Sinesteria ini punya ininya lagi. Podcast ini termasuk turunan dari komunitas atau kelompok yang bernama Sinners. Sinners, iya. Sinners. Jadi Set. iklan lagi. Tadi ada anomali. Masuk. Caca udah terus si Caca. Jangan masuk frame dong, Ca. Belakang kamera aja. Yang penting orang-orang tahu ada nama Caca di sini. Itu namanya Caca ya, guys. Itu namanya Caca. Oke. Ini terlalu lucu sih menurut gua. Jadi bingung ngomong apa lagi. Gue masih dongkol nih, sabar. Oke. Minta maaf, Bos. Minta maaf, Bro. Caca. Minta maaf, Ca. Gila. Si Caca. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita bahas sampai Sinners. Jadi si Sinesteria ini itu ada atasannya lagi atau kelompoknya, kelompok besarnya itu bernama Sinners. Sinners itu apa dia? Sinners itu salah satu kelompok yang baru kita ulang lah namanya. Kita rename ulang namanya. Awalnya nama kelompok kita tuh adalah Amburadul. Amburadul. Tapi setelah dipikir-pikir Amburadul kurang deh gitu. Lu bayangin kalau terkenal Amburadul. Amin. Kalau misalkan masuk TV nih ya. Kita panggil kan? Amburadul. Ini ya Allah. Kurang asik ya kan? Ngumpul gua. Jadi kita diganti namanya Sinners. Sinners itu ada kalau kita artiin Sinners bahasa Inggris ya. Itu artinya pendosa. Bahasa Inggris. Itu gue baca. Tiba-tiba nama kita bahasa Inggris. Aneh bener loh ini semua. Salah ya? Salah. Pokoknya gua Salah cocok gitu. kata-kata yang gua nggak paham itu bahasa Inggris. Gua nggak bisa bahasa Inggris. Sama sih gue juga. Jadi Sinners itu artinya pendosa. Dari kata apa dia emang dia? Kata Sinners itu yang akhirnya jadi nama Sinners itu adalah hasil kesepakatan bersama lah. Itu udah diobrolin lagi ya Udah dari diobrolin, kelompok ya. kita itu. Amburadul itu udah ngobrol lagi. Dan akhirnya jadi Sinners. Sinners dari hasil pendapat dari kelompok Amburadul ini kita sepakatin kalau nama kita sekarang Sinners. Iya. Mantep. Bisa pakai I, bisa pakai I. Basi, pokoknya basi. Mau manggil kita orang
terus Nggak boleh. Oke, boleh. Itu kena pukul. Kalau itu kena pukul. Ini cuma dia, yang emosi cuma dia, yang tukang pukul cuma dia. Sisanya mau manggil gua apa terserah, walaupun dongkol dikit. Sinners punya program-program. Banyak prokjanya sih menurut saya. Banyak banget. Anak muda yang beraktif. pola. Banyak benar. Kita sini Heran gua juga. Iya kan. Cuma kayaknya ya buat ngembangin diri kita, buat apa ya, kita punya tujuan juga. Bukan cuma kita deh, jangan cuma kita yang nyoba buat ngembangin diri gitu. Kita juga ngajak orang-orang lain gitu. Iya. Buat ngembangin diri kita juga. Pemuda bersinergi. Waduh, bersinergi. Iya. Jadi itu dari Sinners tadi. Untuk saat ini karena nggak tahu besok itu udah ada 4 program fix valid yang udah kita coba jalanin semua lah 4 program ini. Ya salah satunya ini podcast itu salah satu programnya. Program yang pertama Adalah Sinestory. Sinestory ini 4-nya lah ya di Instagram. Wadah pertama dari Instagram itu Sinestory. Isinya itu tulisan-tulisan lah. Iya. Esai lah. Esai. Iya. Itu isinya apa aja, Dil? Isinya itu dia beragam. Dari kita itu bisa dari hasil obrolan di malam-malam kita. Obrolan bisa, ya bisa jadi suatu opini terhadap suatu hal. Iya. Bisa masuk isu Isu sosial. sosial lagi. Wah, Bisa. marak nih gitu. Iya. Perihal sejarah. Bahkan tentang kegoblokan. Ya, itu termasuk isu sosial. Iya. Cuman kayaknya wah, kok gini ya gitu. Itu yang buat kita, ayo kita coba kulik apa sih yang buat kita dongkol gua ngeliat kayak ginian gitu. Coba kita kulik, kita jadiin satu esai di IG Sinestory. Jangan lupa di-follow. Mampus lo edit lo. Oke, bisa gua taruh. Jangan lupa editin ini Ansari enggak deh. Oke. Bisa. Itu acara pertama, program Pertama. Dan dari situ juga ada kelanjutannya ternyata nih. Cuma Karena tujuan program ini buat apa gitu? Apa cuma gabut kita ketik aja buat diposting IG? Apa ada tujuan lain sih? tujuan lainnya banyak dong. Pastinya banyak. Salah satunya meningkatkan literasi anak bangsa. Bener sih. Bener sih. Tulisannya bahasa Indonesia kan? Ya anak bangsa dong. Iya kan. Mau siapapun itu anak bangsa, mau umuran seberapa juga anak bangsa tetap. Karena kita masih Indonesia. Pengen kayak gini nyanyi Garuda di dadaku. Terus gak asik ya kayak Nasionalis banget. Oke, itu tadi salah satu tujuan besarnya lah yang kita tanda kutip itu kita coba meningkatkan literasi anak-anak Indonesia lah gitu. Dari segala umur, kita nggak matokin kalau itu anak muda aja atau gimana, ya terserah siapa yang mau baca silakan gitu. Untuk kalau katanya mereka malas baca dikarenakan beli buku sekarang mahal-mahal. Walaupun udah banyak sekarang buku-buku murah. Iya. Kita menyediakan di platform yang lain yang gampang dijangkau sama anak-anak muda sekarang. Salah satunya Instagram. Kalaupun mungkin kayak kawan-kawan kita ada yang lebih tua kan, kita biasanya kan sama kawan-kawan kita yang lebih tua bisa deh kita alihnya ke blogger gitu. Ya. Kenapa kita buat jadi 2? Dikarenakan kalau di Instagram itu untuk caption itu kita bisa menjelaskan di caption ataupun di komentar kan, ataupun di postingnya, di foto atau videonya kan yang kita postingkan. Tapi kan kurang banyak ya kan. Jadi kita alihnya ke blog. Oh, ke blog. Jadi salah satu program yang kedua itu blog. Kita punya blog juga. Kita punya blog karena kalau posting di Instagram keterangannya dari caption, dari postingan ngerasa kurang. Karena itu kan terbatas kan. Kurang lengkap. Kata-kata juga terbatas. Emosinya juga nggak keluar. Iya. Jadi kalau dari Instagram hasil kajian, bisa dibilang kajian ya, hasil telusuran kita tentang apa yang kita jalanin sehari-hari terkait isu yang kita angkat di Instagram ini, itu detailnya ada di blog. Setuju, ada di blog. Ya, jadi kalau seandainya, wih ini seru nih, menarik nih, bahasan yang lagi diposting di Sinestory menarik. Cuma itu belum lengkap, tenang aja, yang lengkapnya ada di blog. Ya. Itu lebih jelas. Kalimat-kalimat tongkrongan lah. Kalimat tongkrongan yang dibawa dengan sederhana. Iya. Yang asik, bisa masuk anak muda. Betul, mudah lah untuk dipahamin ya. Jadi kayak ya udah tetap pakai kalimat-kalimat sederhana gitu.
dan bakal bisa dilarinya juga kalau untuk ngeblog. Kenapa kita pisahin blog dan IG? Dikarenakan untuk di blog kita bisa lebih jelas. Iya. Bisa. Pastinya. Bisa. Biasanya kami juga masukin beberapa teori ataupun riset-riset gitu, entah dari negara kita Indonesia ataupun riset dunia yang mencakup itu. Jadi kita nggak mau dibantah. Intinya itu aja. Untuk biasanya manusia-manusia yang tuh gampang ngebantah. Apa yang kita orang bahas ini seenggaknya ini udah hasil penelitian orang loh gitu. Bisa ngebantah riset orang. Jadi ya udah ini udah ada buktinya gitu. Ini ada ya udah ini hasil riset orang gitu. Jadi bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar omong kosong, cuma udah ada yang meneliti peneliti terdahulunya. Itu dari Sinestory. Iya, dua-duanya namanya Sinestory. Kalau blog dan IG ya. Blog dan IG itu namanya Sinestory. Udah cukup banyak kan postingan kita juga kan? Banyak dibaca. Wah, lebih dari 50 deh kayaknya. Iya, udah 50 lebih postingan. Nah, cuma itu kan tulisannya isinya, walaupun ada gambar cuma sedikit. Itu cuma buat ya cendera mata aja lah gitu kan supaya gak bosan. Jadi kalau buat orang-orang yang mager baca, ada nggak sih solusinya apa gitu? Apa? Kita inilah. Ini yang ngebebanin kita. Menjelaskan tentang bangsa loh kita. Kamu tahu, menjelaskan tentang bangsa. Coba semua anak bangsa doyan ngebaca. Doyan ngebaca kayaknya nggak ada podcast. Bener. Cuma karena kita juga cari solusi dari berbagai permasalahan, bukan cuma sekedar kita ngomong ini masalah tapi kita nggak punya solusi, kan sayang sih kan. Kayak kita nyalain, aduh aneh lu kalau mau baca segala macam, tapi tanpa kita kasih solusi kan sayang gitu kan. Jadi dari permasalahan yang memungkinkan terjadi dari Instagram dan blog itu kan tulisan esai, mungkin ada orang yang malas baca dan ngebosenin kali ya. Jadi kita bawain dalam konteks podcast, ada audio, visual. Jadi kalian tinggal dengerin dan liatin muka-muka aneh kita orang dua. Perilaku aneh kayak tadi ada kawan kami namanya Caca, tiba-tiba masuk ambil roti bakar. Itu beneran ngeselin sebenarnya. Pecah banget si Caca ini. Untung boy, nggak ditonjok. Ditendang. Udah Caca emosi. Oke Caca ya. Oke, lain kali jangan asal masuk frame ya Caca. Kepencet Caca. Tadi baru satu orang soalnya. Kalau kayaknya masuk lagi 2 orang yang jejak ini. Aduh. Oke, itu tadi dari podcastan ini juga. Tujuan kita ngebuat podcastan itu buat kita semua, audiens, penonton segala macam juga, untuk berpikir kritis gitu. Berpikir kritis gimana ya? Jadi kita ngebahas suatu konsep, suatu studi case itu atau kasusnya, dan kita coba kulik bareng-bareng. Kita coba berpikir kritis bareng-bareng gitu. Jadi kalian bisa nggambarin juga dari hasil perumpamaan atau pembawaan kejadian secara langsung, studi kasusnya gimana gitu di HP, di layar kalian gitu. Jadi kita berpikir bareng-bareng terkait apa isu atau apa konsep yang lagi kita bawa gitu ya. Ya untuk itu. Jadi di podcast ini udah kita buat berpikir bareng-bareng gitu, saling kulik ya. Nah, jadi kita nanti ngebawain kasus apa yang terjadi, ntar kita ngebahas lagi. Kalau di lu gimana sih tentang kasus ini? Dan gue juga ngebahas juga tentang kalau di kehidupan gue gimana, apa yang terjadi di kasus ini, apa permasalahannya. Nah, dan kalian juga boleh berpikir secara bebas untuk ya nyoba berpikir lah di kehidupan kalian gimana gitu. Jadi kita kontemplasi, kita ngebayangin gimana sesuai kehidupan kita sehari-hari, masing-masing kehidupan. Itu dia dari podcast Sinesteria. Emang susah sih nyebutinnya gitu. Jadi di podcast ini juga ada hal lainnya juga dia. Perbedaannya antara IG sama podcast ya. Dari IG dan podcast. Jadi di podcast itu lebih ngebahas tentang konseptual, apa gimana itu sebutannya ya, kata-kata. Simpelnya kita ngebedah deh. Iya. Kalau di IG kan kita biasanya nyajiin tuh ataupun ngasih tulisan. Oke. Iya. Sedangkan jadi dari IG gitu ya. Dari IG kita selalu nyajiin untuk orang lain ngebaca. Nggak tektokan akhirnya. Permasalahan apa yang lagi terjadi. Kita cuma ngejelasin doang. Kita ngejelasin, oh ini lagi terjadi nih, ini segala macam.
di podcast Kita bisa tukar pikiran. kita coba bedah bareng-bareng. Kalau menurut gue kayak gimana, menurut gue kayak gimana? Jadi pasti kita dong, satu masalah beda ada sudut pandangnya. di lu, di gua, dan di kalian juga. Kalian juga itu bisa ikut ngebedah bareng-bareng. Komen gitu. Apa? Bang, salah bang gitu. Kalau di kita jangan nyala-nyalain deh. Iya. Mending kita sama-sama memperbaikin aja. Mungkin ya kita berbagi pandangan ya, lebih ke berbagi pandangan, bukan salahin, karena salah benar itu kan relatif ya. Bergantung kemana kita mandang, apa yang kita lihat. Ya ibaratnya kalau kita ngelihat mobil nih ya, misalkan lu bagian depan mobil, ini bagian depan mobil, ini bagian belakang, ya kita bakal salah-salahan dong. Enggak, ini belakang Dil. Ih, salah lah, orang ngerokok. Itu sebagai perumpamaan apa yang kita lihat, bergantung pandangan yang kita lihat. Gua ngelihat hasil dari kontemplasi atau tadi perumpamaan yang gue sebut. Ini kan gue udah ngegambarin kalau ini sebagai mobil gitu. Cuma di pandangan Padil ini masih sebagai rokok. Jadi itu juga bisa terjadi salah-salahan gitu yang terjadi. Bergantung konteks yang kita bawakan aja di kepala kita kayak gimana, pandangan kita kayak gimana. Jadi udah jangan gampang menyalahin gitu ya. Saling tektokan aja, saling berbagi pandangan dan sebenarnya kalau kayak gitu biasanya salah penggiringan sih kalau menurut gua. Yang tadi lu pengen bilang itu mobil, gua bakal bisa mengiyakan itu mobil dengan cara penggiringan yang lebih oke. Mau bawa mobil sendiri. Nah, bisa. Itu agak ngelawan namanya. Bukan lebih ngelembutin, lebih ngelawan. Berarti cara pembawaan gua gimana caranya nggambarin supaya ini jadi mobil? Iya, menggiringnya dengan cara yang lain. Pendekatan kan banyak ya. Bener caranya, yang punya banyak cara gitu kan buat ngegiring opini bahasanya lah ya. Jadi buat ngegambarin di kepala kita ini sebagai apa. Cara pembawaan kita harus terstruktur lah buat supaya nggak salah kaprah ibaratnya. Iya, kita tetap ya dari 3 hal yang tadi Dik ya. IG, blog ataupun podcast itu bakal larinya kan ke giringan opini ya kan. Itu termasuk dari giringan opini. Kita ngebantu biasanya orang-orang yang mencekal ataupun menyalahkan itu menurut gua karena kurang relasi referensi deh kayaknya. Pasti dong. Iya kan? Cuma situ-situ aja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngegiring itu untuk mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Untuk seenggaknya membuka lah gitu. Beberapa mata mereka ataupun rasa mereka ataupun pola pikir mereka yang baru gitu. Jadi dari rentetan tadi juga kita bahas kembali lagi gitu, dari rentetan Instagram, blog, dan podcast itu salah satu giringan juga dari hal yang sederhana. Contohnya di Instagram dari kata-katanya sederhana, terus juga tulisannya juga lebih ke poin inti lah dari pokok permasalahan gitu kan. Kita kembangin lagi, kita kembangin lagi di blog itu yang lebih detail, lebih jelas, lebih struktural, teoritis kayak gitu. Dan di podcast itu lebih kita cobain buat ngegambarin, terus juga supaya belajar berpikir kritis itu berpikir kritis. Jadi saling menggambarin. Jadi kalau dari 3 itu kita udah nyoba juga buat dari sederhana ke kompleks, ke arah yang lebih kompleks, lebih jelas. Jadi udah bukan cuma sekedar gitu, tapi kalian tahu dan kalian bisa nggambarin di kehidupan kalian kayak gimana gitu. Dan kita juga lah bukan cuma sekedar pengetahuan yang memang sayang gitu kan, kita punya pengetahuan cuma nggak pakai. Coba kita pakai di kehidupan kita sambungin, kita seharusnya berdampak ya. Harusnya berdampak dong. Apa yang kita dapat seharusnya berdampak sama kehidupan kita, itu yang gue percayain sih. Iya. Hal baik ataupun buruk pasti bakal berdampak di hidup lu. Dan 3 hal ini deh, IG, blog, sama podcast, ini pusing-pusing semua deh kita. Banyak marah-marahnya deh, banyak koreksi-koreksi. Masa sih kita ngebuat suatu hal gitu yang lebih relaksasi gitu. Kita perlu juga dong gambarin dengan perasaan gitu kan. Ya salah satu ngebawain perasaan ini ya dari alunan musik biasanya kan. Berarti kita faktor keempat kita adalah musik. Karena kalau biasa kita lagi galau aja, kita setelnya musik. Ya jadi kalaupun kita lagi mikir segala macam ini, coba kita rasain dengan feel-feel yang ada di musik, alunan-alunan lagu gitu. Karena dari musik itu yang gue tahu ya, kawan-kawan kita ini membuat musik itu sesuai dengan konsep yang ada dari blog, dari IG, dari keresahannya itu. Soalnya awalnya kan
kenapa kita buat ini kan karena keresahan kita kan. Akhirnya jadi suatu ide ataupun materi. Jadi tema dan akhirnya buat ke blog nyambung ke kita. Gimana cara kita nyajiinnya. Dan akhirnya jadilah sebuah musik. Kayaknya lebih asik daripada lo baca dengan santai dengan kesunyian mendingan sambil dengerin musik kita dan sambil baca blog ataupun IG kita. Setuju gua. Jadi ya musik ini juga yang kita coba buat program ini itu hasil ibaratnya kesimpulan juga lah ya. Hasil kesimpulan dari apa yang kita bahas. Pengekspresian dengan cara yang lain. Betul. Gitu ya kan. Pokoknya masih ada sangkut pautnya kok dengan topik-topik kita, pembahasan-pembahasan kita yang ada di Instagram, blog, podcast. Itu ada semua di musik nantinya. Itu dengan ekspresi yang beda, bukan lagi sekedar tentang obrolan, berpikir kritis segala macam. Kita coba di kreasi yang beda yaitu musik. Nah, jadi ya tetap nanti dengerin aja deh musik-musiknya gitu kan. Kayaknya asik-asik juga deh musik-musiknya. Tapi kita ngenalin Sinners cuma kita berdua doang, tapi project kita ada 4 Ri. Ada IG, blog, podcast. Siapa yang megangin HP ya kan? Siapa yang mikir-mikirin konsep yang ini? Masa kita semua kan nggak mungkin sih. Jadi kita ada berapa orang sebenarnya? 6. Nggak usah jauh-jauh. 6. Kita coba ber-6. Ya, gue ngerasa banyak banget nih. Dari 4 programnya ruwet banget kayaknya manusia ini. Ternyata cuma 6. Oh. Ya. Kalau 11 guncang dunia Soekarno. Waduh. 10 ya? 10 ya? Pokoknya kita berenam. Tadi kita udah kenalin berdua nih ya untuk di Padil gua gitu. Ada 4 orang lagi di belakang ini. Yang pertama ada Dan Saraya. Ada juga Joy dan Bagus dan Danu. Kita juga ngebahas lagi nih ya, kok bisa kita namanya banyak sines. Nama kita ini susah banget. Dari podcast kita aja Sinesteria, dari IG Sinestory gitu loh. Blog dia Sinestory. Apa sih sines gitu? Iya, kok sines sih gitu. Awalnya kenapa sines semua? Iya. Jadi kenapa sines di awal? Kita itu ngebawa sines tuh kata awalnya ini dari sinestesia. Sinestesia, yang artinya apa kalau menurut lo? Merasakan kata lewat lisan maupun tulisan. Bisa. Jadi tetap ada gambaran dari tulisan atau lisan itu ada kata-kata yang tergambar di kita. Berarti contohnya kayak lu bisa lu lagi ngejelasin kayak tadi tuh kotak rokok ngebayangin mobil kan lu kayak gitu tuh. Iya, salah satu gitu kan. Kita bisa ngebayangin suatu hal dari ngomong ataupun yang lainnya gitu. Dan menurut gua sinestesia itu juga bisa ngerasain hal yang berbeda dari orang pada umumnya. Sesuatu hal yang beda dari penggabungan semuanya itu gitu. Iya. Dan di saat kita menggabungkan juga, ya sekalipun ada crash tertentu ya bersinggungan dengan hal-hal yang lain, kita tetap bisa tenang. Itu dia tadi kenapa sines. Awalnya dari sinestesia. Oke, mungkin dari podcast kita yang pertama ini untuk sebuah perkenalan. Udah cukup deh kayaknya. Sinners ini aku udah cukup. Sinners banyak yang kita kenalin kayaknya. Takut kelamaan. Udah cukup lama deh kayaknya durasi kita di sini. Iya. Pasti kalian muak. Habis orang ngoceh terus ya. Apa sih? Gak bisa habis sampai kapan ya kan dia. Pokoknya intinya tentang asumsian kita itu intinya gimana deh? Ya, terserah kalian asumsinya. Intinya Guntu sih terserah lo, gue juga